A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di channel iDream TV, channel kesayangan kita, dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insya Allah kita akan sama-sama belajar ya tentang bagaimana meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menelusuri berbagai hal dalam kehidupan kita. Kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran, sehingga kemudian kehidupan kita menjadi lebih baik ya dari hari ke harinya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menerima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ya ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, izinkan saya di dalam kesempatan kali ini mengangkat tema tentang menjadi muslim yang produktif. Ini tema kita ya. Kenapa ini saya angkat? Karena memang ya, sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam penjelasan yang ada di dalam Al-Quran ya, dan juga yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, menjadi muslim yang produktif ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslim itu, muslim yang tangguh itu ya adalah muslim yang produktif. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak produktif, dalam tanda kutip ya malas begitu ya, kemudian juga pasif, tidak aktif di dalam menyambut berbagai aktivitas, maka ini kita termasuk ke dalam kelompok yang Allah sifatkan sebagai muslim yang lemah. Al-mu'minu dhaif, ya, orang mukmin yang lemah, imannya benar bagus tetapi kemudian tidak punya kekuatan. Ya, kalau kita lihat ya, orang yang lemah ya mudah dijajah gitu kan, mudah dikalahkan. Sementara sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran ya, bahwa kita punya musuh ya. Wala tattabi'u ada serupa ya punya ini ya. Di dalam surah Yasin kan disebutkannya bahwa kita tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'u khutuwati syaitan ya innahu lakum aduwwun mubin ya. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, innahu sesungguhnya setan itu lakum aduwwun mubin ya, adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kita punya musuh ya, musuh kita adalah setan, iblis dengan sekutu-sekutunya ya. Dengan komunitasnya begitu kan. Nah, lalu kemudian kita lemah. Nah, ini bahaya gitu kan. Kita akan mudah kemudian dikalahkan oleh syaitan, mudah dijajah ya oleh orang-orang yang bersekutu ya dengan syaitan. Nah, ini yang kemudian kita tidak ingin. Dan sebaliknya ya, sebagaimana disebutkan tadi, justru yang menjadi muslim yang produktif
Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala menambah kekuatan kita, menambah ketangguhan kita sebagai seorang muslim. Ya, sebagaimana yang banyak disebutkan di dalam ayat ya, dalam Al-Qur'an ya, Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik. Ya, ini kan produktif ya, wa ahsinu gitu kan. Misalnya dalam surah dalam surah Al-Baqarah ya, ayat yang ke-195 misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, berbuat baiklah kalian, itu kan aktif ya. Produktiflah kalian di dalam berbuat kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai, menyukai orang-orang yang aktif berbuat baik ya, produktif lah gitu ya. Maka penting bagi kita untuk kemudian ya membuat strategi cara bagaimana kemudian dari hari ke hari, dari jam ke jam ya, dari menit ke menit, detik ke detik yang kita lalui dalam kehidupan kita, ini senantiasa kita isi dengan kebaikan sebagaimana yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menjadi muslim yang produktif ini bagian dari kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bahwa Allah telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan ya, dalam bentuk kesempurnaan fisik ya, dan jas rohani ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah At-Tin kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita dikasih mata dua, ya, kita dikasih telinga kiri kanan, kita diberikan kekuatan untuk berdiri ya, dengan dua kaki. Itu. Ya, Allah sempurnakan nikmat kita dengan hati, perasaan. Ya. Allah kasih kita akal untuk kemudian berpikir. Allah berikan kita upaya ya, untuk merangkai, membuat berbagai hal. Dan itu semua merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kita punya mata, kita bisa melihat, membedakan warna yang merah, biru. Itu kan nikmat dari Allah itu ya. Maka kemudian manfaatkanlah kenikmatan yang Allah berikan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan ya, dengan melakukan berbagai aktivitas yang menunjang ya, kemaslahatan kita bersama ya, kebaikan kita bersama. Karena di dalam hadisnya Rasulullah SAW menegaskan khairun nas anfa'uhum linnas ya. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mendatangkan manfaat bagi manusia lainnya. Jadi kalau kita mau jadi orang yang baik ya, dalam pandangan Allah dan Rasulnya, maka jadilah pribadi yang mendatangkan manfaat ya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Indikasinya apa? Indikasinya kalau nggak ada lo nggak rame, gitu ya. Jadi orang kalau kehilangan ketika nggak ada kita, ya, berarti kita adalah orang yang bermanfaat. Ya. Kemana si Anu? Kemana si B? Selalu ditanyakan gitu ya. Nggak nongol ke masjid seminggu, ditanyain kemana Pak Anu. Berarti kita dalam pandangan mereka adalah orang yang mendatangkan manfaat. Ya, itu bagus itu, syukuri itu. Dan ini harus kita penuhi ya. Bagaimana kita menjadi muslim yang produktif sehingga kemudian kita bisa mendatangkan manfaat ya. Manfaat kita anak kita merasa ya, kehadiran kita mendatangkan manfaat yang besar bagi mereka. Istri kita, suami kita merasakan manfaat yang besar ya dengan hadirnya kita. Jangan sebaliknya, justru kemudian ya kehadiran kita justru ya menjadi mudarat ya, menjadi kerugian, bahaya ya bagi keluarga, bagi orang, bagi tetangga kita. Nah, ini kalau ada yang begini nih ya harus muhasabah, introspeksi diri, perbaiki diri sebelum kemudian ajal datang menjemput. Ya, berapa banyak orang yang tidak sadar ya bahwa ketika dia menjadi sosok yang justru banyak merugikan orang yang ada di sekitarnya. Ya, walaupun dia Islam, Muslim sekalipun, ya, jangan merasa aman gitu kan, karena ada kata Rasulullah SAW ya, ada orang-orang yang disebut sebagai orang muflis, ya, orang yang bangkrut. Siapa itu? Ya, orang Islam.
dia menjadi muslim tetapi kemudian ya dia tidak memenuhi prinsip yang Rasulullah tegaskan tadi, ya khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, dia tidak menjadi individu yang bermanfaat bagi orang di sekitarnya, tapi justru menjadi masalah bagi orang sekitarnya. Ya, menjadi penyakit, menjadi duri gitu kan ya, di dalam komunitasnya. Maka orang ini terancam akan jadi orang yang bangkrut. Ya. Kenapa? Karena pahala haji, pahala sholat, pahala zakat, pahala puasa yang dibuat itu kemudian akan diserahkan, ya, akan diminta, ya, akan digunakan untuk mengganti kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang dilakukan semasa hidup di alam dunia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, habis pahalanya masih ada juga orang yang dirugikan gitu kan di dunia, maka kemudian dosa orang itu dilimpahkan kepada diri dia, kan jadinya bangkrut dia. Pahala habis, dosa nambah. Maka dari situ kemudian kita harus sadari dan pahami bahwa mau tidak mau ya, kita harus memaksa, memotivasi diri kita untuk menjadi pribadi yang baik, menjadi pribadi yang dikenal sebagai tetangga yang baik, suami yang baik, istri yang baik, anak yang baik, ya, mertua yang baik. Ini kadang-kadang kan banyak ya konflik ya yang terjadi, yang baru-baru ini sedengar ya, ada menantu sampai tega membunuh mertua. Di mana itu? Di Sulawesi kalau masalahnya. Bisa dibayangkan ya bagaimana menantu tega sanggup, ya, menantu perempuan ya, membunuh ya, ibu mertuanya. Nah, dia cari orang, ya, dibayar, lalu kemudian dibikin senario seolah-olah terjadi pembegalan. Ya. Si ibu meninggal karena banyak luka tusuk begitu ya. Nah, bisa bayangkan bagaimana kemudian konflik ya, antara menantu dan mertua. Jadi kan nggak sadar dua-duanya prinsip ya, menjadi muslim yang baik, ya, muslim yang produktif, muslim yang mendatangkan manfaat bagi muslim yang lainnya. Nah ini kadang-kadang juga ada pola pikir yang sungsang ya di tengah masyarakat. Kadang-kadang orang-orang kita ini baik dengan orang lain tetapi kemudian tidak baik dengan keluarga. Ada mertua-mertua ya, kalau dengan orang lain sopan, ramah gitu ya, perhatian, tetapi kemudian dengan menantu sendiri galaknya luar biasa, ketusnya, julidnya, ini nggak boleh. Karena justru menantu adalah orang yang lebih berhak untuk mendapatkan sopan santun kita, kebaikan, kerahmatan, perhatian, ya, pertolongan. Ya, karena mereka adalah kerabat kan begitu ya. Menantu juga sama ya, jangan sampai kemudian dengan orang lain sopan, santun, baik, ya, ramah, ya, siap memberikan pertolongan ya kepada orang, tetapi kemudian ketika berhadapan dengan mertuanya lebih banyak buruk sangkanya daripada baik sangkanya, lebih banyak julid ketusnya, gitu kan. Ya, lebih dengan orang lain gampang maafin kesalahan orang lain, tapi sama mertua susah untuk memaafkan. Ini nggak benar gitu ya. Kalau dengan orang lain kita bisa dengan mudah melupakan kesalahan mereka, kan ada orang yang ditipu, biarin aja, ntar juga diganti sama Allah. Tetapi ketika berhadapan dengan mertua dia nggak begitu, ini salah. Nah, jadi ini yang kemudian harus kita pahami. Nah, di dalam Al-Quran ya Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan di dalam surah apa ini ya? Surahnya ini surah, bentar saya cek dulu ya. Surah Saba ya, surah Saba ini surah yang ke-34. Ayat yang ke-13. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada kita ya, kaum muslimin ya, ini menjadi perhatian bagi kita ya. Allah menceritakan kepada kita tentang bagaimana dulu ya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ya diberikan keistimewaan ya bahwa para jin tunduk bekerja ya untuk mengikuti perintah Nabi Allah Sulaiman alaihissalam ya. Disebutkan di dalam ayat yang ke-13 surah Saba ini, ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa kudurin rasyatin ya. Ya'malu ala Dawuda syukran. Nah, ini poinnya ya. Wa qalilun min ibadi syakur ya.
Mereka para jin selalu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan kehendaknya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besar gitu kan. Seperti kolam dan periuk-periuk yang tetap di atas tungku. Nah, itu kan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ya nikmat ya, atau mukjizat yang diberikannya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Lalu kemudian Allah mengatakan i'malu ala Daud syukran ya. Bekerjalah wahai keluarga Daud ya, produktiflah wahai keluarga Daud syukran ya, sebagai bentuk rasa syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wa qalailun min ibadiyasy syakur, karena prakteknya kata Allah banyak ya, min ibadiyah nih dari hamba-hambaku ya, statusnya hamba Allah gitu. Tapi kemudian sedikit bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sedikit sekali dari hamba-hambaku yang banyak bersyukur kata Allah. Jadi kadang-kadang kita ini mengaku Islam, mengaku Muslim, tetapi kemudian kita melupakan ya berbagai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kemudian kita tidak menjadi hamba yang bersyukur. Nah, salah satu bentuk syukur ini ya, kalau kita rujuk kepada ayat ini ya, adalah bagaimana kita bekerja, beraktivitas, kan perintah ya, i'malu, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kalian. Produktif, nah, itu kan. Kalau punya tangan, gunakan tangan ini agar mendatangkan kebaikan, ya, kebaikan bagi diri kita, kebaikan bagi keluarga kita, kebaikan bagi tetangga kita. Ya. Punya mulut, produktiflah mulut ini untuk kemudian mendatangkan kebaikan, menghasilkan kebaikan bagi diri kita, keluarga kita, ya, kerabat kita, tetangga kita, siapapun. Ya, kita punya mata, kita punya telinga, kita punya kaki. Ya, lalu kemudian kita punya anak buah, manfaatkanlah anak buah kita ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, bagi diri, bagi keluarga kita, bagi kerabat kita, bagi tetangga kita, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ini yang kemudian kita tanamkan juga kepada anak-anak kita ya, agar kemudian mereka menjadi pribadi-pribadi yang produktif untuk berbuat baik, ya, bekerja. Ya. Ya, kalau ditanya kenapa kerja, kenapa rajin banget kerja, ini perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Allah merintahkan kita untuk produktif, ya, aktif ya, untuk kemudian mendatangkan kebaikan, menghasilkan kebaikan-kebaikan yang bisa dirasakan oleh diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, karena itu kemudian ya pada prakteknya ya, kalau dalam konteks bagaimana kita ya mengingatkan anak-anak kita, menanamkan prinsip-prinsip ini kepada anak-anak kita, maka ajarkan juga anak-anak kita untuk kemudian mereka bisa menjadi pribadi yang produktif. Bahasa mudahnya, buatlah pelatihan ya, pelatihan-pelatihan yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kita punya skill, punya keahlian. Dan dengan keahlian itu kemudian ya kita bisa mendatangkan manfaat, dan maka kita ajarkan kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Nah, terutama anak-anak kita gitu kan, bagaimana mereka kemudian menjadi pribadi yang mandiri gitu ya, tidak bergantung kepada orang lain, atau berdikari lah ya bahasa kitanya, berdiri di atas kaki sendiri. Ya, sehingga nanti kalau dia selesai sekolah dia tidak jadi beban orang tua kita sebagai orang tuanya, dan juga tidak jadi beban negara. Ya, berapa banyak ya anak-anak kita yang lulus sekolah tetap ya masih jadi beban negara ya. Negara masih harus mengeluarkan subsidi buat dia padahal selesai sekolah gitu kan. Dapatlah tunjangan kartu prakerja itu. Jadi beban negara karena dia nggak bisa kerja itu. Dikasih pelatihan lagi, Masya Allah. Nah itu kan. Seharusnya itu justru dibuat oleh pemerintah di usia sekolah gitu kan. Jangan selesai sekolah dikasih tunjangan subsidi untuk pelatihan lagi. Ya. Justru anak-anak ini di masa sekolah ya, dari mulai SD, SMP, SMA dipersiapkan bagaimana kemudian mereka bisa bekerja. Dan kalau yang mau kuliah lagi ya harus sadar gitu, kalau nggak mau langsung kerja selesai kuliah selesai sekolah ya jangan masuk SMA, masuknya SMK. Pengennya kerja nih habis
habis sekolah ini jangan masuk SMA, masuk SMK. Karena di SMK itu diberikan keahlian ya, skill ketika lulus nanti bisa kerja ya. Ada yang otomotif, ada yang desain grafis, IT gitu ya, ada macam-macam lah ya, tata boga sebagainya. Ini yang kadang masyarakat kita nggak sadar ya. Nah, pemerintah juga harus memberikan sosialisasi juga ya, sehingga di usia sekolah ini ya, anak-anak kita berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya lah gitu ya. Nah kita orang tua support juga ya, bagaimana kemudian memanglah mungkin katakanlah di sekolah kita diajarkan ya, bikin kita di rumah mengajarkan mereka ya, mandiri ya, bagaimana usia SD ya sudah bisa nyalain kompor, masak air, bukan cuma masak air lah gitu ya, tapi masak untuk diri dia, untuk orang tuanya ya. Di Jepang saja ya sahabat Edrim yang dirahmati Allah, usia kelas 4 SD, kelas 5, kelas 6 itu mereka sudah mandiri. Bahkan dari kelas 1 sudah diajarkan kemandirian. Ya, anak-anak di Jepang itu ya, yang SD itu yang kelas 4, kelas 5, kelas 6 udah biasa, mereka bangun paling dulu di rumah ya, pagi-pagi, lalu kemudian masak sarapan buat dirinya dan orang tuanya, plus dia nyiapin masakan untuk bekal dia di sekolah. Kalau di sekolahnya nggak ada disediakan makan siang gitu ya, udah bikin tuh ya bento yang ini. Itu anak kelas 4, 5, 6. Kenapa begitu bisa? Karena di sekolah memang diajarkan. Nah ini kekurangan sekolah kita, begitu bisa jadi. Nah kalau nggak diajarkan sekolah, kita ajarkan ya bagaimana anak kita mandiri. Ajarin ini sini ya, kelas 4 SD itu ya. Kalau kelas 1, 2, 3 masih khawatir kita ya. Kalau udah kelas 4 nih, ini nyalain kompor gas gitu ya. Gini cara pakai pisau, ini cara masak pakai blender gitu ya. Begini lo cara nyuci piring yang benar, gini cara nyapu lantai yang benar gitu kan. Sehingga kemudian nanti mereka punya skill, gitu ya. Paling nggak skill untuk bertahan hidup. Satu hari mungkin kita lupa pulang lebih awal, lupa nyiapin masakan untuk mereka, tapi bahan mentah ada di kulkas. Dia pulang sekolah bingung, nggak ada di meja makan kosong, lihat buka pintu kulkas, ada nih telur, ya, ada beras gitu kan, udah tinggal ya dia masak pakai rice cooker karena gampang. Kalau sekarang kan mudah gitu ya, kalau masak nasi asal tahu takarannya aja gitu kan, satu ruas jari di atas beras misalnya. Kalau ukuran air untuk masak nasi di rice cooker gitu kan. Masak dia sendiri, siapin telur begitu kan, sehingga kemudian anak kita walaupun kita lupa nyiapin makan siang itu kan, dia bisa makan sendiri ya, nggak membiarkan dirinya kelaparan begitu kan. Nah, diajarkan. Kemudian juga membiasakan anak-anak kita tidak berleha-leha ya, menganggur ya, membiarkan waktu kosong begitu saja. Tapi dalam waktu kosong dia ada hal yang bermanfaat untuk dia lakukan. Nah, gitu ya. Entah itu mungkin mengurusi pekerjaan sekolah dia, gitu kan. Tugas-tugas sekolah kan banyak mungkin. Atau setidaknya membantu kita orang tuanya. Ya, kadang-kadang kita harus juga mikir ya, bagaimana anak kita ini supaya nggak banyak waktu luang terbuang. Nah, ini yang jadi masalah zaman sekarang adalah banyak anak-anak kita menghabiskan waktu kosongnya dengan bermain game. Saya tidak mencela ya permainan game, karena bisa jadi juga ya ada juga orang anak-anak kita yang bisa hidup ya, mendapatkan penghasilan melalui kemahirannya bermain game gitu, ada kan para gamers itu kan kemudian, tapi kan nggak banyak lah ya ininya ya, yang ada justru kebanyakan game itu malah menghabiskan sumber daya ya. Beli kuotanya lagi belum waktunya itu kan. Ya, ini juga harus jadi pertimbangan. Ya, kalaupun misalnya tidak membantu kita, ya paling tidak anak-anak itu bikin sesuatu yang mungkin ya mendorong bagaimana berkembangnya kreativitas mereka. Ya, mungkin mereka bikin mainan untuk mereka sendiri gitu ya. Zaman saya kecil-kecil tuh kadang-kadang pengen punya mobilan ya bikin sendiri gitu kan, dari bambu, kadang-kadang dari plastik bekas ya, botol bekas itu. Sehingga
tangan anak-anak kita terlatih untuk terampil, ya. Terampil untuk memenuhi hasrat dan kebutuhan mereka. Dia mau apa? Ya, kita ajarkan cara bikinnya. Nah, sehingga anak-anak kita tidak membiarkan waktu luangnya berlalu begitu saja. Kemudian juga membiasakan mereka tidak bergantung kepada orang lain, ya. Kemudian juga tidak boros, ajarkan tuh, ya. Kemudian juga bentuklah mental investor, ya, dalam diri anak kita. Ada temannya nih bisa bikin ini, bisa bikin itu, tapi nggak punya modal. Nah, suruh mereka nih diskusi sama temannya. Gue punya duit nih, gitu ya. Aku punya uang nih, gitu kan. Kita ini saya modalin kamu, nanti untungnya kita bagi hasil. Ajarkan, ya, dari kecil. Kemudian juga jauhkan anak-anak kita dari masalah-masalah penyimpangan, ya, terutama yang terjadi pada anak-anak remaja di usia mereka. Kemudian juga biasakan mereka mencukupkan diri dengan hal yang sedikit. Nah, ya. Kalau kata Rasulullah SAW, ya, makanan berdua cukup untuk berempat, makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk berempat, gitu. Jadi kadang-kadang anak-anak kita ini, ya, kalau nggak dibiasakan begitu, ya nanti dia maunya ya berlebih gitu, ya. Tapi kalau sudah kita biasakan makan ya seadanya yang ada, nggak usah cari-cari yang nggak ada, gitu kan. Cuma ada telur sama beras, ya sudah, ya bikinlah nasi goreng lah, begitu, ya. Atau paling tidak bikin nasi sama telur dadar. Telurnya cuma 1, ini yang makan aku sama adekku. Ya udah, belajarlah kemudian berbagi dengan adiknya. Jadi biasakan mereka cukup dengan penghidupan yang sedikit, ya, agar kemudian ketika Allah melimpahkan kepada mereka rezeki yang besar, yang luas, itu akan menjadi manfaat bagi orang di sekitarnya. Kemudian juga tidak bergantung kepada status mungkin sebagai karyawan, ya. Tapi juga ajarkan mereka untuk berbisnis, ya, kalau mungkin kita orang tua yang sudah punya anak agak dewasa, gitu, ya, sudah bekerja, ya, ingatkanlah mereka untuk kemudian tidak terlalu bergantung dengan pekerjaan mereka sebagai karyawan. Ya, kalau mereka punya skill, ya bolehlah, ya, skill itu untuk menjadi tambahan, ya. Ya, kalau misalnya bisa masak, bisa bikin kue, ya bikinlah kue, sehingga nanti di kantornya, ya, bisa juga tuh bisnis kue, gitu, ya. Ya, punya beberapa saudara kerabat seperti itu, ya. Nah, sehingga jadi income tambahan, ya, untuk anak-anak kita. Kemudian juga biasakan jujur, ya, ajarkan kepada mereka jujur. Ini bagian dari bagaimana menjadi muslim yang produktif, gitu, ya. Karena jujur ini adalah bagian dari sifat yang akan mendukung kesuksesan mereka, ya. Kejujuran itu penting, tanamkan kepada anak kita. Kalau berbisnis harus amanah, jangan menipu, ya. Tidak berkah hasil dari penipuan, haram, apalagi hasil dari mencuri. Jujur, ya, kalau mau jual barang, kalau memang barang ini ada kekurangannya, ngomong aja, ya. Kalau ditanya kekurangannya apa, ini. Kalau nggak ada yang beli, nggak apa-apa, ya. Lebih penting jujur daripada kemudian kita berhasil mendapatkan penghasilan atau nafkah, ya, berdasarkan atau hasil dari kebohongan, ya. Itu nggak boleh, ya. Kemudian juga mampu, ya, untuk memilih pekerjaan dengan latihan aplikatif dan menentukan pilihan pendidikan yang secara realistis. Jadi tahu, ya, ketika anak kita mau masuk ke jenjang habis SMP aja nih, ya, tanya itu, kamu mau nerusin sekolah kemana nih? Nah, kalau anak-anak itu sudah tahu, ya, biasa kita ajarkan beragam jenis pekerjaan, penghasilannya seperti apa, bagaimana konsekuensinya. Nanti mereka akan memutuskan sendiri, aku masuk SMK aja, Pak, aku masuk pesantren aja deh, aku mau masuk di SMA aja, nanti aku mau kuliah di jurusan ini. Nah, itu kalau bisa anak kita, ya, sudah memiliki pola pikir seperti itu. Jangan kemudian kita yang justru memaksa mereka, udah kamu masuk ke SMK aja. Nah, nanti tawuran dia, merasa nggak fashionnya di situ. Udah kamu masuk pesantren aja deh,
pusing bapak ngurusin kamu. Nah, kalau begitu orang tua yang ngepush ya, di pesantren dia juga nggak belajar, ya malah jadi anak yang suka cabut gitu kan. Sementara kita harus bayar sekolah mereka juga itu kan, biaya kuliah pesantren itu kan bayar gitu ya. Maka yang rugi ya kita juga. Dan juga ajarkan mereka supaya jadi orang yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu ya, sehingga dia mampu bersaing. Ya. Jadi yakinkan kepada mereka, kamu bisa, ya, kamu mampu, ya, kamu juga setara dengan yang lain. Ya, kalau di dunia entertainment nih ada sosok Putri Aryani misalnya, ya, dengan keterbatasan penglihatannya tetapi dengan rasa percaya diri yang tinggi, ya beliau Putri ya bisa mensejajarkan dirinya dengan penyanyi-penyanyi yang luar biasa, penyanyi-penyanyi yang tidak punya kekurangan penglihatan gitu kan. Ini juga harus menjadi motivasi kepada anak kita ya. Karena pada hakikatnya otak kita ini sama ya. Selnya, jumlah selnya sama lah ya. Ya, itu kan anugerah dari Allah, tinggal bagaimana kita mensimulasi otak kita agar menjadi lebih baik ya pola pikirnya, sehingga kita bisa setara dengan orang pintar juga itu ya. Dan tentu ya kalau ditanya kenapa sampai seperti itu ya karena memang ya penting ya bagi kita untuk mengajarkan anak-anak kita ini mampu untuk menjadi produktif ya, aktif bekerja itu kan, agar mereka tidak jadi beban negara, agar mereka kemudian menjadi pribadi yang Rasulullah katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, kebahagiaan bagi anak kita adalah ketika dia berbuat baik dan kebaikan itu disyukuri, dirasakan oleh orang-orang sekitar dia. Ya, ini menjadi kebaikan besar ya kalau ada orang tua punya anak, anaknya senang berbuat baik. Ya, malah kalau kata saya jangan disedihkan ketidakmampuannya di dalam bidang matematika, fisika, kimia gitu kan. Ya, kalau anak itu ternyata disukai teman-temannya. Ya, kalau ditanya kamu gimana sama dia, dia itu baik om, tante gitu kan. Kalau nggak ada dia, dulu saya pernah gini, dia yang nolong. Bangga kita harusnya. Walaupun mungkin kalau bicara ranking matematikanya ya paling belakang. Ya, kadang ada orang yang marah sama anaknya ya, karena ranking pelajarannya rendah gitu kan. Padahal anaknya adalah pribadi yang supel, ya, suka baik, ya, suka bergaul gitu kan. Sama guru dikenal sebagai anak yang beradab, sopan santun, ya, senang membantu. Tapi gara-gara nilainya rendah, ya anaknya nggak dianggap, nggak dipandang sama orang tuanya, dimarah-marah. Nah ini nih yang sering kemudian menimbulkan ya gejolak ya di dalam jiwa anak, sehingga anak menjadi pribadi yang memberontak. Nah, kita orang tua nggak boleh seperti itu. Justru anak kita ya dari hal yang paling harus kita syukuri dari anak-anak kita adalah ya, kebaikan mereka kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kata Rasulullah SAW, dia adalah sebaik-baik anak, khairun nas. Masa khairun nas kita rendahkan? Ya, cuman gara-gara nggak bisa matematika, ya, gara-gara nilai nggak masuk ke dokteran, ya, jangan begitulah, ya. Nggak fair. Dan lebih dari itu ketika mereka nanti masuk ke dunia nyata, ya, ke masyarakat, ke komunitas, mereka tidak akan jadi beban masyarakat. Dia tidak akan jadi sampah masyarakat, tapi justru dia menjadi orang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya, ya, diperlukan oleh komunitasnya. Nah, ini yang kemudian kita harus ajarkan kepada anak-anak kita, ya, kepada keluarga kita. Ya bisa jadi mungkin adik kita, kakak kita, ya, atau juga mungkin menantu kita, ya, cucu kita ajarkan itu, ya, sehingga kalau bicara keluarga, ya keluarga kita adalah keluarga yang produktif, udah usia pensiun pun begitu ya masih aktif. Ya, berapa banyak orang yang ketika merasa udah pensiun udah nggak ngapa-ngapain, ya, nggak mau produktif lagi, ini salah. Ya. Muslim itu harus tetap produktif sampai titik darah penghabisan. Nah, ya, kan bisa baca, bisa nulis, udah kumpulin anak-anak tetangga, ayo engkong, gitu ya.
Ya, bapak mau ngajarin kalian, bapak dulu jago matematika, ya buatlah ya kelas-kelas. Kalau punya uang lebih ya kuliahlah tinggi-tinggi sampai jadi doktor gitu ya. Sehingga di usia senja pun masih bisa mengajar. Saya punya beberapa dosen ya di tempat di zaman-zaman saya kuliah. Sudah sepuh pun ya karena sudah ada gelar doktor dan profesornya, masih aktif ya. Bahkan ada yang sampai ke momen-momen ya, pertengahan semester meninggal. Saya ada dosen seperti itu. Jadi betul-betul meninggal dalam keadaan aktif ya sebagai seorang dosen. Ini juga bermanfaat ya, penting ya untuk kita ketahui. Dan kemudian juga kalau berbicara dari aspek pendidikan ya itulah sebetulnya hakikat dari pendidikan. Itu ya. Bagaimana menyiapkan anak-anak atau peserta didik yang akan mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Jadi nggak salah lah, begitu-betul sempurna lah ya kalimat yang disebutkan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak sekali memerintahkan kita untuk menjadi orang yang baik ya, berbuat baik ya, wahsinu kama ahsanallahu ilaik misalnya di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77 ya. Berbuat baiklah kalian kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada kalian. Jadi perbuatan baik ini jadi patokan bagi kita di dalam mengembangkan pola kehidupan di dalam rumah tangga kita. Demikian sahabat Adrim yang dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kelapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.